Bab 1531, bergabunglah dengan Earth Spirit Academy. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang, crash. Kelompok itu perlahan-lahan datang ke pavilion, dan segera melihat kelima pembangkit tenaga listrik di depan mereka, dan 3 pembangkit tenaga listrik, terutama Raja Mayat Hitam, berkata dengan hormat. Pembangkit tenaga listrik di depan mereka semua adalah kepala dan wajah di 4 halaman, dan mereka bahkan lebih aneh lagi. Mereka semua adalah tubuh manusia, tanpa tubuh jiwa. Bahkan jika mereka adalah penguasa bidang mereka, mereka harus dipanggil dengan hormat. Yang tidak mereka duga adalah bahwa penerima yang menerima murid kali ini benar-benar mengirim 5 pembangkit tenaga listrik ini. Kelima pembangkit tenaga listrik ini, bahkan dengan pengalaman Raja Mayat Hitam Pluto Surgawi dan hantu berwajah 3, hanya mengenal 1 atau 2 dari mereka. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, kekuatan dan status mereka bahkan lebih kuat. Jajaran seperti itu dapat digambarkan sebagai sedikit mengerikan. Jajaran yang sangat besar. Xiao Yan bergumam sedikit di dalam hatinya, tetapi ketika matanya melihat Du Qifei, dia tiba-tiba gemetar, dan kemudian melihat tatapan menghindar di mata Duan Qifei, juga mengerti sesuatu. Kakak, orang-orang ini sangat kuat. Xiao Gui mengerutkan kening pada Xiao Yan dan berkata, tampaknya di antara kelima orang itu, pria yang terbungkus baju besi ternyata menakutkan bagi Xiao Gui. Jangan khawatir, aku di sini. Xiao Yan secara alami memiliki pandangan menyeluruh tentang pemandangan yang sangat halus ini, tetapi Xiao Yan tahu dalam hatinya bahwa yang disebut penjaga jiwa Li, pengawal pribadi dari yang disebut penguasa jiwa Li, mungkin sama. Pengalaman hidup Xiao Gui terkait erat. Akhirnya di sini, setelah beberapa saat, menyaksikan 3 Raja Mayat Hitam perlahan datang ke pavilion, 5 pria kuat di pavilion tiba-tiba mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka, dan di mana pandangan mereka berkumpul, secara tak terduga itu adalah tubuh Du Qifei. Gadis ini, apakah itu reinkarnator legendaris? Kelima orang itu baru saja melihat Du Qifei, dan hati mereka terkejut, tetapi mereka tidak menunjukkannya, hanya tersenyum, jelas sebelum mereka datang ke sini, yaitu, dia telah memperoleh identitas Du Qifei sebagai orang yang bereinkarnasi, tetapi dia tidak tahu bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewa Petir. Jika tidak, Du Qifei ini akan menjadi kentang panas yang sebenarnya. Bagaimanapun, bahkan jika metode kerahasiaan orang-orang di surga dan Pluto dilakukan dengan baik, mereka tidak dapat melarikan diri dari kecerdasan keempat halaman utama ini. 5 orang dewasa, Jenderal Mayat Hitam Raja Mayat Hitam, orang ini adalah Jenderal Mayat Hitam di ruang Mayat Hitam kita, dan sudah menjadi kekuatan abadi petarung bintang 4 di tahap awal. Dengan kekuatan 1 orang, dia akan membunuh semua kontestan lainnya, terlepas dari kekuatannya. Itu masih merupakan pilihan terbaik untuk bergabung dengan pengadilan adjudikasi. Raja Mayat Hitam Pei Xiao menjelaskan. Mendengar penjelasan Raja Mayat Hitam, Yuan Xiao dari pengadilan-pengadilan mengangguk sedikit dan tersenyum, tetapi tatapannya masih tertuju pada gadis yang berdiri diam di antara kerumunan. Orang-orang ini, kenapa? Saat berikutnya, Sanyan Buimei juga memperhatikan bahwa mata kelima orang kuat ini tidak benar, dan segera mengikuti mata mereka, dan segera menemukan bahwa mata mereka menghadap Du Qifei. Aku mungkin harus pergi. Duan Qifei tampaknya telah menduga kejadian ini sejak lama, tanpa kepanikan sama sekali, tetapi matanya perlahan menatap Xiao Yan dan tersenyum manis. Jaga dirimu, jika kamu butuh sesuatu, bicaralah. Aku akan menghabiskan banyak waktu di Akademi Roh Bumi. Xiao Yan terdiam beberapa saat, lalu berkata, ada makna perpisahan dalam suaranya. Lain kali kita bertemu lagi, aku akan lebih baik darimu. Duan Qifei juga tersenyum perlahan, lalu perlahan berjalan ke arah penjaga jiwa Li yang berbaju besi. Ayo pergi, senior. Suara yang rendah hati itu tampaknya dipenuhi dengan kebebasan dan kelonggaran seorang gadis, dan sedikit keengganan. Ucapkan selamat tinggal hari ini, tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Li Hunwei tidak terlalu ikut campur. Di tubuhnya, garis-garis hitam dengan kekuatan aneh muncul, jadi dia dengan lembut menjerat dirinya dan tubuh Duo Qifei, lalu melambaikan tangannya, ruang itu langsung runtuh, 2 orang pada saat yang sama, langsung melangkah masuk dan menghilang. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Duo Qifei pergi seperti ini, Xiao Yan juga merasakan sedikit kesedihan di hatinya, tetapi itu hanya nostalgia untuk pasangannya dan tidak memiliki arti lain.
Duo Qifei ini tampaknya ada hubungannya dengan penguasa jiwa Li, jadi dia dapat mengirim komandan pengawal jiwa Li untuk datang dan membimbingnya. Dengan menghilangnya duo Qifei, penguasa pemakan jiwa juga bergumam tiba-tiba pada dirinya sendiri. Hal semacam ini benar-benar tidak dapat lepas dari mata penguasa jiwa. Itu saja, setelah beberapa saat, keempat pria kuat lainnya juga saling memandang, lalu berkata, "Karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, mari kita mulai memilih murid. Aku melihat bahwa di antara murid-murid ini, ada juga beberapa orang dengan bakat luar biasa." Pada saat ini, Zhou Qi juga berkata, "Mari kita mulai. Kali ini, mari kita datang lebih dulu." Begitu dia selesai berbicara, Jiang Zhong dari pengadilan jiwa berjalan perlahan. Orang ini memiliki kekuatan jiwa yang sangat tirani, dan kekuatan jiwanya mungkin yang paling tirani di antara orang-orang ini. Kelompok Xiaoyan terdiri dari 12 orang, berbaris, dan mata Jiang Zhong perlahan memudar dari mereka. Dia berjalan di depannya, berjalan maju mundur, dan segera kembali ke posisi semula. "Teman-teman kecil, namaku Jiang Zhong dari Akademi Jiwa. Di Akademi Jiwa kami mengambil jurusan kekuatan jiwa dan membantu Master Jiwa Li untuk mempelajari beberapa teknik jiwa. Bergabunglah dengan kami, dan prestasi masa depan kita tidak akan terbatas." Jiang Zhong menatap semua orang berbicara perlahan, dengan sedikit ketenangan dalam suara mereka. Bolehkah aku bergabung dengan kalian?" Setelah beberapa saat, ke-12 orang itu tidak bergerak, tetapi wanita yang mengikuti hantu berwajah tiga itu perlahan membuka mulutnya dengan mata berapi-api. "Baiklah, bagaimana menurut kalian?" Melihat penerimaan yang mudah dari seorang murid perempuan, Jiang Zhong tersenyum perlahan. Meskipun halaman jiwa mereka miring, halaman itu juga memiliki potensi yang tidak terbatas. Namun, setiap kali menyerap darah segar di masa lalu, hampir tidak ada orang kuat untuk bergabung. Seharusnya sudah pergi. Puas saja. Setelah beberapa saat, melihat bahwa ke-11 orang yang tersisa tidak bersuara, hantu tua roh bumi itu berjalan mendekat dan berkata, "Aduh." Jiang Zhong melirik tanpa daya, lalu membawa wanita itu ke samping. "Aku adalah hantu tua roh bumi dari Akademi Roh Bumi. Jika kau tertarik, kau bisa bergabung dengan kami. Di sini, kau akan mendapatkan pengajaran terbaik, pengalaman terbaik, dan jika kau memiliki cukup banyak kesempatan di masa depan, kau juga bisa menjadi tangan kanan penguasa jiwa." Hantu tua roh bumi berkata dengan agak malas, setelah sekian lama tujuannya hanya untuk reinkarnasi. Adapun para murid ini, mereka tidak terlalu tertarik, tetapi mereka tetap membuka mulut mereka untuk menjalani prosesnya. "Aku bergabung dengan Akademi Roh Bumi. Aku juga akan bergabung." Suara Xiaoyan dan Xiao Gui terdengar saat suara roh bumi tua itu jatuh gelombang. "Oh, kalian berdua tampaknya sangat menarik." Entah mengapa, getaran muncul dari tubuh Xiaoyan ketika hantu tua roh bumi menatapnya seperti ini. "Karena mereka berdua bersedia bergabung dengan Akademi Roh Bumimu, mengapa kau tidak segera membawa mereka kembali, hantu tua roh bumi?" Setelah Sun Si, Yuan Xiao mendengus dingin. "Jika memang begitu, maka mari kita melangkah maju. Hantu tua roh bumi tidak mau repot-repot tinggal di sini lebih lama lagi. Akademi Roh Bumi, kuharap kedua orang kecil ini bisa bersinar." Melihat Xiaoyan dan Xiao Gui bergabung dengan Akademi Roh Bumi, kedua Raja Surga dan Hades juga tertawa pelan. "Tunggu, fluktuasi macam apa itu? Api suci, yah, kau adalah hantu tua roh bumi, sengaja marah padaku." Dalam sekejap, di kehampaan tempat ketiga hantu tua roh bumi menghilang, fluktuasi warna tanah yang langka muncul. Dalam fluktuasi ini, ada perasaan yang menakutkan. Kekuatannya adalah api suci. Di Lisol Domain, karena statusnya yang terpisah, tidak ada pemenjaraan yang terlalu tirani, jadi apakah itu jiwa manusia atau jiwa hantu, tidak ada banyak perbedaan, selama ada kekuatan yang cukup, ia mampu berada di wilayah awan yang kuat memiliki tempatnya sendiri, Brak. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan keduanya baru bereaksi ketika mereka muncul di sekelompok gunung. Di pegunungan, dikelilingi oleh tumbuhan hijau, aura yang hidup membanjiri, dan bahkan inti ember tipe kayu yang tertahan di tubuh Xiaoyan meletus dengan gelombang yang agak rakus. "Tuan ini," Xiaoyan menatap Xiao Gui di sampingnya yang masih tidur, nyaris tidak membuka matanya, lalu menatap lelaki tua berambut putih di sampingnya, dan berkata, dia baru ingat bahwa karena fluktuasi spasial yang kuat, dia membiarkan mereka berdua untuk sementara tidak sadarkan diri.
Ketika hantu tua roh bumi ini menjelajahi tubuh mereka, api suci Xiaoyan ditemukan oleh orang ini, sehingga pada akhirnya, lelaki tua ini benar-benar memotivasi api suci di tubuhnya, yang tujuannya mungkin untuk membuat Zhou Qi marah. Sudah bangun, lelaki tua itu berbaring malas di atas batu, dan ketika dia mendengar suara Xiaoyan, dia segera duduk. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Tanya hantu tua roh bumi. Aku tidak tahu, kata Xiaoyan. Ini adalah pegunungan roh bumi. Dan Akademi Roh Bumi, tempat kita tinggal dan berlatih, berdiri di alam di puncak gunung. Setelah beberapa saat, hantu tua roh bumi berkata, matanya perlahan menatap ke puncak gunung, di mana gunung di atas puncak, awan dan kabut bertahan, dan bahkan jejak napas yang kuat meresap keluar. Akademi Roh Bumi sebenarnya berada di kehampaan di puncak gunung. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan segera mengalihkan pandangannya untuk melihat sekeliling, hanya untuk melihat gunung yang hampir terus-menerus dan jajaran gunung yang besar. Pegunungan Roh Bumi, ini adalah tempat di mana energi surga dan bumi sangat kuat. Pada saat yang sama, karena Akademi Roh Bumi melayani seluruh alam Lishun, ada aliran makhluk yang tak ada habisnya datang untuk mendaki gunung setiap hari. Jalan untuk mendaki penuh dengan liku-liku, tetapi jika Anda berhasil mendaki gunung dan memasuki Akademi Spiritual Bumi, Anda akan dapat segera memperoleh penghargaan dari ajarannya, dan mungkin Anda akan dapat bergabung dengannya. Dan Akademi Roh Bumi terletak di kekosongan di puncak pegunungan Roh Bumi. Itu adalah alam yang dibuka oleh pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 7 sendirian. Alam itu luas dan tak terbatas, dengan banyak sumber daya dan ujian kultivasi. Tanah itu juga merupakan titik akhir bagimu kali ini. Hantu tua roh bumi berkata perlahan. Ayo pergi, orang yang memasuki Akademi Roh Bumi secara alami tidak perlu memanjat. Begitu dia selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, dia langsung membungkus tubuh Xiaoyan dan Xiao Gui, berubah menjadi seberkas cahaya, dan tiba-tiba bergerak menuju pegunungan Roh Bumi, puncak alam yang jauh. Berderak, saat Xiaoyan dan yang lainnya menghilang begitu saja, seorang pria dengan kulit pucat perlahan muncul dari tempat Xiaoyan dan yang lainnya tinggal. Aku khawatir orang-orang ini adalah pusat kekuatan Akademi Roh Bumi. Mereka benar-benar fluktuasi yang kejam, tetapi aku yakin bahwa aku akan berhasil mendaki pegunungan dan memasuki Akademi Roh Bumi. Pergi ke puncak gunung. Pria ini lemah, tetapi dia juga memiliki kekuatan seorang petarung abadi bintang 3. Selain tubuhnya yang kurus, cukup mengkhawatirkan apakah orang ini dapat berhasil pada akhirnya. Pegunungan Diling dikelilingi oleh pegunungan, dan jalan setapak di antara pegunungan itu mempesona. Ada orang-orang yang masuk kemana-mana, dan semuanya menuju ke puncak pegunungan Diling. Dikatakan bahwa puncak pegunungan Diling memiliki pintu masuk ke halaman Diling. Mereka hampir datang dari alam bawah, dan tidak diperkenalkan secara langsung oleh penguasa alam, jadi mereka hanya dapat menggunakan metode paling primitif ini untuk mencoba bergabung dengan Akademi Roh Bumi. Dan saat Xiaoyan dan yang lainnya sedang menuju ke perbatasan Akademi Roh Bumi, ada ruang halus di tengah wilayah Jiwali, di kuil Dewa Jiwali. Dewa, orang yang Anda sebutkan telah membawanya kembali kepada Anda. Setelah beberapa saat, di aula sederhana, Li Hunwei, yang menggeliat dalam kehampaan dan terbungkus dalam tekstur baju besi, perlahan membuka mulutnya, menghadap tubuh hitam yang tersembunyi di depannya. Pria di balik jubah itu berkata dengan hormat. Pria ini, fluktuasi hambar di tubuhnya membuat seluruh dunia menjadi gelap. Orang ini adalah penguasa wilayah Jiwali hari ini, Dewa Jiwali. Ayo turun. Tuan berjubah hitam, Li Sol, membuka mulutnya sedikit, dan tiba-tiba, di balik jubah hitam itu, telapak tangan yang dikelilingi oleh garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya perlahan terentang dan bergoyang. Ya, begitu dia selesai berbicara, Li Hunwei juga perlahan pergi, hanya menyisakan Duo Qifei dan Tuan Jiwali. Feier, dalam sekejap, Master Li menanggalkan jubah hitamnya, memperlihatkan tubuh yang agak ilusi, dan segera berkata kepada Du Qifei. Aku, Duo Qifei tampaknya sudah lama mengetahuinya, dan segera menggelengkan kepalanya sedikit. Feier, ini rumahmu, kamu tidak perlu dikekang. Setelah Lord Li Hun selesai berbicara, dia langsung sangat gembira, karena dengan kekuatannya yang mendekati puncak, dia dapat dengan mudah mendeteksi pola reinkarnasi di dahi Du Qifei. Kekuatan yang terpancar dari pola reinkarnasi lebih kuat daripada reinkarnasi biasa, dan ada suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya samar-samar, jadi wajar saja untuk mengetahui bahwa ini adalah reinkarnasi dari Master Guntur.
Aku turut berduka cita atas ibumu, tapi kali ini aku akan melindungimu dari orang lain. Dan sebentar lagi, Li Hunyu akan diserahkan sepenuhnya kepadamu, yang dapat dianggap sebagai semacam kompensasi untuk ibumu. Setelah ragu-ragu sejenak, Lord Li Hunyu berbicara perlahan. Tidak, aku hanya ingin tinggal di sini dengan tenang. Kecuali jika terpaksa, aku tidak akan mengambil tindakan. Mata Duan Qifei Dai perlahan berkedip, dan dia berkata, jelas, ada beberapa fluktuasi dalam asal-usul Master Jiwa Li dan ibunya. Aku pikir mereka juga memiliki hubungan darah, dan hal semacam ini, Duo Qifei juga telah terinspirasi oleh kekuatan reinkarnasi sebelumnya, dan dia mengetahuinya, jadi dia juga memperlakukan ayahnya. Dia merahasiakannya, karena dia tidak ingin Duan Tianhong khawatir. Pada awal kekacauan, di Li Hunyu, ibumu memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri. Setelah aku mengistirahatkan Li Hunyu, aku tidak dapat menemukannya. Baru setelah dia jatuh beberapa dekade yang lalu, dia meninggalkan jejak napasmu, dan aku tidak menyadarinya. Li Hun berkata dengan sedih. Tak perlu dikatakan, aku tahu. Duo Qifei menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi dia tidak ingin mendengarkan kata-kata ini, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, bagaimana mungkin penguasa domain jiwa yang kuat menyerahkan seluruh wilayah itu demi ibunya? Kalau begitu aku pergi. Begitu suara itu jatuh, di aula, tubuh Lord Li Sol tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan Du Qifei sendirian. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Pada saat ini, Du Qifei gelombang berdiri sedikit, matanya berkedip, dan pola reinkarnasi di tengah alisnya memancarkan aura yang agung. Lord Thunder, mengapa kamu tidak ingin bangun dengan kekuatan tirani seperti itu dan mendapatkan kembali kendali? Reinkarnator, bahkan jika kau memberiku semua kekuatan ini, aku khawatir aku tidak akan menjadi Seon dari Great Thousand World, karena aku hanya ingin menjadi wanita biasa, memiliki seseorang yang kau sukai, dan membangun keluarga kecil. Ada sedikit kesedihan dalam suara itu, yang langsung bergema di seluruh aula. Duo Qifei tahu bahwa sebagai reinkarnator, dia memiliki semua kekuatan Thunder Lord, tetapi kekuatan Thunder Lord berada dalam reinkarnasi. Kekuatan ini, dan yang paling mengejutkan Du Qifei adalah bahwa sumber Thunder Lord yang tersembunyi dalam reinkarnasi tampaknya memiliki rasa jijik terhadap Xiao Yan dan Xiao Gui dari lubuk hatinya. Klan Xiao saling bertentangan. Dalam sekejap, sumber Thunder Lord dalam reinkarnasi tampaknya terprovokasi, dan aura kekerasan dan pembunuhan muncul. Ketika Duo Qifei melihat ini, dia juga perlahan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tahu bahwa dengan kebangkitan kekuatan reinkarnasi, kekuatannya juga akan meningkat dengan mantap, dan bahkan kenangan tentang Dewa Petir perlahan akan mengalir ke dalam pikirannya. Hanya saja setelah keberhasilan reinkarnasi ini, apakah dia adalah Dewa Petir atau Du Qifei, saya khawatir dia tidak tahu, dan asal-usul Dewa Petir yang hidup dalam reinkarnasi juga menunjukkan bahwa pembangkit tenaga listrik puncak dari dunia 1000 besar, mungkin akan terlahir kembali, Weng berdengung. Setelah beberapa jam, Xiao Gui terbangun, dan Xiao Yan, di bawah kendali ruang tirani hantu tua roh bumi, perlahan-lahan datang ke batas Institut Roh Bumi. Ini Akademi Roh Bumi. Apakah ini terlalu besar? Xiao Yan tidak bisa menahan rasa terkejut ketika dia melihat ini, karena apa alam yang terpantul di depan Xiao Yan saat ini, dan area alam ini mungkin lebih besar dari 4 benua Yin Huntian, areanya sangat besar. Di depannya ada kota yang sangat besar. Ada berbagai bangunan di kota itu, dan ada aliran orang yang tak ada habisnya. Selain atmosfer terpencil yang tak terhitung jumlahnya dan tanah tak berujung di luar kota, itu adalah area luas yang terlarang. Ini, agak familiar. Xiao Gui mengerutkan kening, lalu melihat sekeliling. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa dia pernah ke sini sebelumnya, tetapi setiap kali dia memikirkan alasan spesifiknya, semburan pikiran akan keluar dari benaknya. Rasa sakit yang parah menyebabkan Xiao Gui menyerah sementara. 2 orang kecil, selamat datang untuk bergabung dengan keluarga besar Akademi Roh Bumi. Ini adalah bagian dalam Akademi Roh Bumi. Luas keseluruhan Akademi Roh Bumi mungkin lebih besar dari Yin Huntian, tetapi ini adalah wilayah yang dirobek oleh Master Jiwa, dan lebih stabil daripada benua pesawat biasa. Dan di Akademi Roh Bumi, ada juga banyak pasukan bawahan. Mereka dipimpin oleh Akademi Roh Bumi kita. Hantu tua, Roh Bumi tersenyum perlahan. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba tercengang, tetapi di depan keduanya,
mereka tiba-tiba muncul di sebuah kota. Luas kota ini sangat besar, dan saya khawatir itu mencakup area seluas 100 km. Di kota itu, ada napas tirani yang tak terhitung jumlahnya. Muncul, jelas menunjukkan bahwa jumlah orang kuat di kota itu sangat besar. Kepala sekolah, Anda kembali. Setelah beberapa saat, ruang bawah tanah di depan hantu tua itu dan mereka bertiga menggeliat, dan sosok laki-laki perlahan muncul, dan berkata dengan sopan. Benar-benar orang yang kejam, kekuatan ini, saya khawatir sudah mencapai level petarung abadi bintang 4. Xiao Yan menatap pria di depannya, diam-diam terkejut. Bawa mereka ke bawah untuk beristirahat. Selain itu, beritahu beberapa kepala sekolah bahwa kita perlu mengadakan pertemuan di Akademi Spiritual. Begitu suara itu jatuh, hantu tua roh bumi berkata dengan malas. Pengadilan spiritual, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung bertanya dengan bingung. Adik junior ini, saya Qin Jun dari Institut Ling Yuan, peringkat keempat, Anda bisa memanggil saya kakak senior. Kau tidak tahu, pengadilan roh bumi terbagi menjadi pengadilan bumi dan pengadilan roh 2. Di antara pengadilan kedua, pengadilan bumi memiliki kekuatan dan sumber daya yang paling menarik, tetapi jika kau ingin bergabung, kau harus membayar banyak uang. Ling Yuan adalah yang berikutnya, Qin Jun berkata sambil tersenyum, meskipun Xiao Yan hanya berada di tahap tengah dari 3 dewa petarung bintang, pasti tidak biasa bagi seorang pria untuk diinstruksikan dengan sangat hati-hati oleh hantu tua roh bumi. Pengadilan bumi dan pengadilan roh. Aku tidak tahu apa perbedaan antara keduanya. Xiao Yan dan Xiao Gui mengangguk perlahan. Di halaman, sebagian besar orang kuat tinggal, dan mereka mengelola banyak orang kuat yang mengirim bakat ke alam bawah dan kuil dewa jiwa. Sebagian besar halaman spiritual adalah darah segar yang baru saja bergabung dengan halaman spiritual. Hanya mereka yang kekuatannya telah mengalami transformasi yang dapat memenuhi syarat untuk bergabung dengan pengadilan bumi. Namun, jika kamu bergabung dengan istana, kamu pasti akan melangkah ke pintu yang kuat. Bagaimanapun, yang kuat yang dapat bergabung dengan istana akan dapat duduk di master pesawat cepat atau lambat, dan menguasai kekuatan pesawat yang mempesona, yang akan bertahan selamanya. Qin Jun berkata sambil tersenyum, tetapi kekuatan pesawat itu tampaknya cukup menarik. Bawa mereka turun untuk beristirahat. Mengenai hadiah yang kamu menangkan di langit bayangan, aku akan memberikannya kepadamu besok. Begitu suara itu jatuh, tubuh hantu tua itu menghilang langsung di sini, menuju ke pusat kota. Dua saudara junior, ikutlah denganku. Qin Jun juga tertawa ketika dia melihat keberadaan master hantu tua itu, dan kemudian membawa Xiao Yan dan keduanya, ruang di bawah kakinya menggeliat, dan setelah beberapa saat, mereka berhasil menetap di kota. Kota ini adalah pangkalan Akademi Roh Bumi. Itu dipertahankan dengan ketat, dan garnisun orang-orang terkuat di kota itu juga mengejutkan. Adapun pelelangan lainnya, pertemuan tentara bayaran, itu juga merupakan suatu keharusan. Itu lengkap, dan di kotanya, ada banyak sekali orang pengikut, yang jelas-jelas hidup di bawah perlindungan Ling Yuan. Selain itu adalah kekuatan di tanah yang luas di ranah Akademi Roh Bumi. Meskipun kekuatan-kekuatan ini tidak sekuat Akademi Bumi dan Akademi Roh, mereka juga perlahan-lahan tumbuh di bawah perlindungan Akademi Roh Bumi, adalah bagian belakang yang kokoh di bawah pengadilan Roh Bumi. Pada saat ini, di sebuah aula di tengah kota, 3 pria perlahan muncul dan duduk di sekitar meja kayu. Aura ketiga orang ini sebenarnya sama dengan milik permaisuri iblis beracun, tetapi yang aneh adalah bahwa ketiga pria ini sangat mengesankan. Itu adalah tubuh manusia, bukan tubuh jiwa. Meskipun domain jiwali terbagi menjadi 5 halaman utama, di antara 5 halaman utama, hantu asli dunia hantu akan mencoba yang terbaik untuk mengolah tubuh manusia. Itu adalah domain jiwa dari kelas penguasa tertinggi di dunia hantu, dan juga didominasi oleh manusia. Namun, bahkan jika hantu mengolah tubuh manusia, sebagai hantu, mereka masih tidak dapat melahap kekuatan api suci yang paling maskulin. Hantu tua roh bumi, kamu dapat dihitung kembali. Aku tidak tahu murid macam apa yang kita bawa ke akademi spiritual kita kali ini. Di aula, 3 pria parubaya tersenyum perlahan, dan ada sedikit kelegaan dalam suara mereka. Ketiga pria itu adalah 3 jenderal di akademi spiritual hari ini. Situs web Cina 81 baru memperbarui komputer tercepat, https://. Hantu tua roh bumi, dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, dia telah mencapai kekuatan sempurna dari Dewa Pejuang Bintang 6,
dan dia memiliki sifat yang bebas dan mudah. Dia hampir tidak mengajar murid-muridnya. Tidak terbatas. Luo Zamu, orang ini dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik puncak dari atribut kayu. Dia pernah menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa membunuh alien tingkat kaisar dari luar wilayah. Oleh karena itu, reputasinya cukup tinggi di Akademi Spiritual. Jiang Wen, kekuatan orang ini tidak terkenal, tetapi kekuatannya samar-samar menekan keduanya, dan metode pengajarannya cukup istimewa. Kecuali direktur dan wakil presiden Akademi Spiritual yang dapat menstabilkannya, orang kuat lainnya tidak sebaik dia. Bagaimanapun, mereka dibagi menjadi dua halaman di halaman spiritual. Di halaman kedua, setiap kali mereka memilih murid, halaman bawah tanah menempati mayoritas, yang membuat situasi halaman spiritual mereka cukup buruk, dan sekarang giliran mereka untuk menyerap siswa baru. Darah, mereka secara alami memberikan perhatian khusus. Lupakan saja, gadis kecil reinkarnasi itu sebenarnya ditemukan oleh penguasa jiwa Li, yang menyebabkan pembangkit tenaga listrik dari 4 halaman kita melarikan diri kali ini. Hantu tua roh bumi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Oh, sepertinya memang seperti yang dikatakan dekan. Tidak bisa lepas dari persepsi penguasa jiwa. Tapi penguasa jiwa sudah terlalu lama terjebak dalam belenggu itu. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerobosnya. Jiang Wen tersenyum. Situs web China New 81 memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Namun, dua orang yang bergabung dengan Akademi Spiritual kita kali ini, meskipun mereka hanya berada di tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 3 dan penyempurnaan Dewa Pejuang Bintang 3, tetapi salah satu dari orang-orang kecil itu memiliki keberadaan api suci. Mata hantu itu perlahan menjadi panas, dan gelombang yang sangat tirani tiba-tiba muncul dari sudut mulutnya. Apa, punya api suci? Mendengar hantu tua roh bumi berkata begitu enteng, Luo Zamu dan Jiang Wen membanting meja dan berdiri tiba-tiba, rasa terkejut membanjiri hati mereka, di antara dua darah segar kali ini, seseorang memiliki api suci. Benarkah? Ekspresi Jiang Wen tiba-tiba menjadi aneh, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tepat sekali, orang itu di tahap tengah 3 Dewa Pejuang Bintang, bernama Xiao Yan, tampaknya memiliki hati api Tianyan peringkat 35. Dan ketika aku memilih murid di 4 pengadilan besar, aku sengaja melepaskan aura api suci agar pembangkit tenaga listrik lainnya memperhatikan. Hantu tua roh bumi tertawa. Apa yang kau lakukan benar-benar bagus. Hahaha. Jiang Wen langsung tertawa setelah mendengarkan hantu tua roh bumi. Bertindak seperti ini, ada api suci di dalam darah segar. Berita ini diketahui oleh pembangkit tenaga listrik dari 3 pengadilan lainnya, dan mereka pasti akan menyimpannya. Jika diketahui oleh penguasa jiwa, aku khawatir orang ini dalam bahaya. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Roh Zamu tampak cukup bingung dan bertanya. Lao Luo, kau tidak tahu sesuatu. Meskipun keempat akademi kita bersama-sama menjaga seluruh alam Lishun, ada banyak pertarungan terbuka dan rahasia satu sama lain, dan berita tentang kepemilikan api suci Xiaoyan diketahui oleh 3 akademi lainnya, dan mereka pasti tidak akan melapor kepada yang kuat di akademi mereka. Lagi pula, begitu masalah ini ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik lain dan menarik perhatian penguasa jiwa, maka status akademi spiritual kita akan meroket karena api suci pada si kecil ini. Jadi, bahkan jika mereka tahu bahwa ada murid dengan api suci di Akademi Roh Bumi kita, mereka hanya bisa menahannya di dalam perut mereka. Jiang Wen berkata dengan senyum bebas dan santai. Sepertinya kali ini, Tuhan benar-benar memberkati rumah spiritual kita. Seorang penguasa api suci, prestasinya di masa depan juga tidak terbatas, dan mungkin kita dapat melahap wilayah lain di bawah kepemimpinannya, dan di alam hantu, hanya kita yang akan ada di alam hantu. Adegan itu, tapi, setelah berbicara, Jiang Wen juga menantikannya. Ngomong-ngomong, bocah kecil itu dari Yin Huntian. Hadiah kompetisi di Yin Huntian belum dibagikan. Aku tidak tahu hadiah apa yang akan dibagikan kali ini. Setelah beberapa saat, hantu tua dari roh bumi bertanya. Biarkan mereka pergi ke Lingshan untuk berlatih selama sebulan, dan karena dia saat ini berada di tahap tengah dari 3 Dewa Pejuang Bintang, keluarkan pil Douxian dari ruang pil dan anggap itu sebagai murid yang memberi hadiah untuk gurumu. Jiang Wen tertawa begitu dia selesai berbicara. Kalau begitu anak ini akan diajari olehku. Hantu tua dari roh bumi juga tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Gunung Lingshan yang disebut penuh dengan energi dari langit dan bumi,
dan banyak orang kuat telah jatuh ke dalamnya selama hidupnya. Memasukinya untuk berkultivasi mungkin dapat memperoleh beberapa peluang besar. Ngomong-ngomong, gadis di bawah pintumu sepertinya baru saja memasuki Lingshan untuk berlatih. Setelah beberapa saat, Jiang Wen sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya perlahan. Jangan sebutkan itu. Beberapa waktu lalu, kepala rumah sakit memberinya pernikahan, tetapi gadis itu tidak mendengarkan hidupnya dan dia langsung berlatih di Lingshan, yang membuatku cemas. Luo Zamu tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya ketika mendengar kata-kata itu. Ayo kita lakukan hari ini. Semuanya hilang. Begitu suara itu jatuh, ketiganya perlahan menghilang. Malam itu sunyi, keesokan harinya, matahari bersinar, dan hari baru akan datang. Kakak, pagi-pagi sekali, Xiao Gui datang ke rumah Xiao Yan dan mengetuk pintu. Ada apa? Xiao Yan mendorong pintu agar Xiao Gui bisa masuk, dan segera memasang penghalang jiwa yang kuat, dan bertanya dengan hati-hati. Jelas sejak Xiao Gui memasuki halaman roh, pikirannya tidak begitu tenang. Kakak, sepertinya ada suara di tubuhku yang menuntunku ke apa yang disebut halaman bawah tanah. Di halaman, sepertinya ada suara yang memanggilku. Mata Xiao Gui sangat merah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Pengadilan bumi dan pengadilan roh dipisahkan dari utara ke selatan. Butuh banyak waktu untuk sampai ke pengadilan bumi dari sini, dan itu juga memerlukan surat pribadi dari kepala sekolah, jadi itu cukup merepotkan. Xiao Yan berpikir perlahan dalam hatinya. Petik 2. Tapi jangan khawatir, kakak tertua pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Melihat pria di depannya, Xiao Yan tiba-tiba menghiburnya perlahan. Baiklah, terima kasih kakak tertua. Setelah Xiao Gui selesai berbicara, dia segera mundur. Huhu, Ling Yuan, itu benar-benar kenangan yang panjang. Melihat Xiao Gui pergi, suara pemakan jiwa tiba-tiba muncul. Tuan, konon katanya piala induksi jiwa Kidu ada di Akademi Spiritual Bumi, apakah Tuan bisa merasakan jejaknya? Xiao Yan buru-buru bertanya, meskipun Xiao Yan tidak tahu apa tujuan benda ini, benda itu bisa menyembuhkan sumber luka di tubuh pemakan jiwa. Kalau dipikir-pikir, benda itu bukan benda fana. Mungkin masih dijaga oleh yang kuat, jadi prioritas utama sekarang adalah menemukannya terlebih dahulu. Lokasi spesifiknya sedang direncanakan. Merasakan sedikit, benda itu sepertinya ada di halaman. Namun, ada banyak orang kuat di halaman itu. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melakukannya dengan keras, aku hanya bisa mengakalinya. Setelah memikirkannya, penguasa pemakan jiwa berkata, karena saat ini, mengandalkan induksinya, di halaman tanah, ada kekuatan super dengan kekuatan yang sama seperti dirinya. Jika dia dengan gegabah mengungkap identitasnya, aku khawatir dia dan Xiao Yan akan berada dalam bahaya besar karena ini. Halaman bawah tanah. Sepertinya masalah ini tidak bisa terburu-buru. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga perlahan membereskannya, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Xiao Yan. Begitu dia berjalan keluar, dia melihat sosok hantu tua itu datang ke arahnya. Senior, Xiao Yan berkata sedikit ketika dia melihat ini. Di mana Xiao Gui, aku akan membawamu ke lokasi hadiah hari ini. Hantu tua roh bumi berkata dengan santai, tetapi sekarang tatapannya pada Xiao Yan sangat jinak. Bagaimanapun, orang ini memiliki api suci padanya. Setelah mengajarinya, prestasinya tidak terbatas. Terlebih lagi, keberadaan penguasa jiwa Li cukup aneh, sehingga hantu tua roh bumi itu sengaja melepaskan kekuatan api suci kepada Zhou Qi dan yang lainnya, dan tujuannya juga untuk melindungi Xiao Yan. Kakak, ada apa? Kata Xiao Gui dengan linglung gelombang. Dia meninggalkan rumah Xiao Yan sebelum kembali tidur. Senior, dengan lembut mendorong pintu agar terbuka, Xiao Gui tiba-tiba berkata dengan terkejut ketika dia melihat Xiao Yan dan hantu tua itu. Ayo pergi, senior roh bumi akan membawa kita ke tanah hadiah. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Ayo pergi, dua orang kecil. Setelah beberapa saat, pupil hantu tua roh bumi juga memancarkan sedikit rasa sakit, tetapi agar Xiao Yan tidak menyadari apapun, dia hanya bisa dengan enggan mengeluarkan pil abadi dan memasuki Lingshan. Kualifikasi, meskipun kualifikasi semacam ini tidak sulit bagi hantu tua itu, tetapi harga sebuah tempat cukup mahal. Di area akademi spiritual ini, tidak perlu terbang lagi, dan untuk kepala sekolah tingkat Dewa Petarung Bintang 6 semacam ini, kemanapun dia pergi, itu hanya masalah melambaikan tangannya. Boom! Dengan lambaian telapak tangan tua hantu tua itu,
saluran ruang angkasa tiba-tiba muncul. Itu saluran ruang angkasa lagi. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Jelas, di ruang batas semacam ini, tidak perlu bergerak atau terbang di antara satu sama lain, tetapi menggunakan saluran ruang angkasa dapat dengan mudah mencapai tujuan. Apa yang kamu lihat? Biarkan aku masuk. Melihat Xiao Yan dan Xiao Gui mengerutkan kening, roh bumi tua tiba-tiba tertawa, lalu mengangkat kakinya dan langsung menendang keduanya masuk. Perjalanan ke Lingshan, kalian berdua, jangan mengecewakanku. Setelah berbicara, sosok hantu tua roh bumi juga memasuki lorong luar angkasa, boom. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Xiao Gui tiba-tiba tiba di suatu area misterius yang dikelilingi kabut putih. Area ini tampak seperti berada di kehampaan, hamparan putih yang luas. Tetapi di balik hamparan putih itu, terdapat fluktuasi energi yang mengerikan dan mencekam. Di mana ini? Xiao Gui tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena dengan persepsi Xiao Gui, tempat ini tidak lagi berada di kota besar Lingyuan, tetapi dibawa oleh hantu tua roh bumi ke suatu ruang. Senior, kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona menyebar, tetapi dia tidak menemukan apapun, jadi dia hanya bisa berbicara dengan lembut. Kamu bisa memanggilku tua saja, kata hantu tua itu. Bagaimanapun, kedua pria itu selalu menggigit hantu tua itu. Mereka sangat tidak senang, dan segera berkata, adapun ini Lingshan. Setelah beberapa saat, sosok di laut perlahan muncul di samping Xiao Yan dan keduanya. Di tua, ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka juga berbicara dengan gembira, tetapi saat ini, hanya ada 3 dari mereka, dan mereka bertiga sedang berjalan di jalan, dikelilingi oleh kabut putih yang tidak dapat melihat 5 jari. Ayo pergi mendaftar dulu, dan kemudian kamu dapat berlatih di Lingshan. Gunung Lingshan ini adalah tempat suci untuk berkultivasi. Mata di laut menembus kabut putih yang tak berujung, menatap Gunung Nuoda di belakangnya, dan berkata dengan lembut. Begitu kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu bergerak langsung dalam kabut putih ini. Xiao Yan dan Xiao Gui saling memandang, dan segera mengikuti. Puff! Setelah beberapa saat, sekelompok 3 orang perlahan-lahan menembus kabut putih yang tak berujung dan tiba di kaki gunung. Ada 1 orang dan 1 meja. Sosok itu cukup malas, tetapi di atas meja itu, ada 4 harta karun penelitian, untuk mendaftar. Duan Fan, jangan biarkan aku malas, dasar bocah nakal. Dalam sekejap, napas tajam muncul dari tubuh Di Lao, yang segera menyemangati sosok malas yang mengantuk itu. Di Lao, mengapa kamu punya waktu luang untuk datang ke sini? Penjaga gunung bernama Duan Fan, seorang petarung abadi bintang 4, yang bertanggung jawab untuk menjaga Lingshan sepanjang tahun. Setiap kali murid-murid Lingyuan masuk atau meninggalkan Lingshan, mereka harus mendaftar. Bagaimanapun, meskipun Lingshan berada di bawah perlindungan Lingyuan, tidak dapat dihindari bahwa beberapa kekuatan lain di wilayah Lingyuan bumi sedang mengincarnya. Oleh karena itu, perisai pelindung dapat dipasang untuk melindungi sumber daya kultivasi yang berharga. Saya membawa 2 murid yang baru saja bergabung untuk datang ke Lingshan untuk berlatih. Daftar lebih awal dan biarkan mereka masuk. Di Lao berkata dengan santai. Ya, 2 orang, tolong beritahu aku kekuatan dan nama kalian. Jika kalian mengizinkanku mendaftar, kalian bisa masuk ke Lingshan. Duan Fan tidak berani lalai ketika mendengar kata-kata itu, dan tersenyum langsung pada kedua murid itu, senioritas Duan Fan. Meskipun mereka lebih tinggi dari mereka berdua benar-benar mampu membawa Di Lao secara pribadi, yang cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya akademi spiritual mereka padanya. Bagaimanapun, kekuatan Di Lao ini sangat tirani di akademi spiritual, dan hanya ada sedikit murid di bawahnya, untuk disukai olehnya, bakat dan kekuatan yang dibutuhkan secara alami cukup besar. Xiao Yan, kekuatan di tahap tengah Samsung Douxian. Xiao Yan mengangguk ringan ketika mendengar ini, dan kemudian tersenyum padanya. Tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 3. Duan Fan mendengar kata-kata itu, matanya perlahan terkejut, tetapi dia tidak terlalu tumpul. Dia mengambil pena di telapak tangannya dan dengan cepat mencatat informasi Xiao Yan. Xiao Gui, pertempuran abadi Bintang 3 sudah selesai. Setelah beberapa saat, Xiao Gui juga berbicara. Oh Di, tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, Duan Fan mendaftarkan informasi keduanya dan tersenyum. 2 orang, ini adalah pertama kalinya kalian memasuki Lingshan untuk berkultivasi.
Satu-satunya hal yang perlu kalian perhatikan adalah ada banyak makhluk di Lingshan ini. Makhluk-makhluk ini ada karena energi Lingshan yang luar biasa. Jangan bingung dengan permukaannya. Ya, Duan Fan berkata dengan khawatir. Ya, keduanya mengangguk. Weng Om. Pada saat itu, Duan Fan tidak banyak bicara, telapak tangannya tiba-tiba menyodok ke arah kabut putih di belakangnya, dan tiba-tiba garis-garis hijau, seperti seorang pelukis, sepenuhnya menghilangkan kabut putih, dan tiba-tiba, di tengah kabut putih, sebuah pintu hijau muncul. Masuklah, jika energi penyerapannya jenuh, maka keluarlah. Orang ini akan selalu ada di sini, jangan berani-berani. Perintah Di Lao. Baiklah, Xiao Yan dan Xiao Gui mengangguk perlahan ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian langsung melangkah masuk. Sudah waktunya aku pergi juga. Melihat keduanya pergi, sosok tua itu menghilang dari sini. Kedua lelaki kecil ini bisa begitu disukai oleh lelaki tua itu. Sepertinya mereka memiliki bakat yang luar biasa. Lagi pula, lelaki tua itu memiliki mata yang sangat kejam. Duan Fan menatap ketiga orang yang menghilang itu, dan melambat. Dia bergumam perlahan, tetapi di atas kertas putih di tangannya, selain nama Xiao Yan dan Xiao Gui, dan bahkan di atas mereka, ada seorang wanita bernama Luo Menglan, yang penuh dengan semangat juang bintang 3. Saat ini di dalam Lingshan. Leluhur Luo benar-benar keterlaluan, dia benar-benar ingin menjanjikan pernikahan itu. Jika kau ingin aku menikah dengan pria yang belum pernah kutemui sebelumnya, bermimpilah. Pada saat ini, seorang wanita berkata dengan jujur di dahan pohon yang menjulang tinggi. Ada kekanak-kanakan dalam diri wanita itu, yang aneh dan unik. Penampilan umumnya, sangat imut. Namun, lihunya kita sama sekali tidak menyenangkan. Kita tahu setiap hari bahwa kita harus membiarkanku berlatih, dan kita tidak akan membiarkanku keluar untuk bermain. Kudengar itu cukup menyenangkan di dunia manusia, dan kita juga ditarik dari dunia manusia. Akan sangat bagus jika kita bisa kembali ke dunia manusia. Wanita itu duduk di dahan dengan kakinya di dahan. Berayun ke belakang, tampak penuh harap. Puff! Dalam sekejap, sebelum wanita itu bisa bereaksi, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit dan jatuh langsung dari wanita itu. Apakah ada sesuatu yang jatuh di depanku tadi? Mata wanita itu perlahan berkedip gelombang dengan ekspresi ragu. Ketika aku sedang bersantai tadi, sebuah bayangan hitam tampak jatuh dari depanku, dan bayangan hitam itu tampak menyerupai seseorang. Apakah leluhur tua Luo akan mengirim seseorang untuk menangkapku? Tetapi napas ini tidak benar. Napas pria di bawah ini sangat asing, dan sepertinya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah beberapa saat, wanita di atas dahan pohon itu bertanya-tanya. Tidak, turunlah dan lihatlah. Begitu suara itu jatuh, wanita itu segera meninggalkan dahan pohon itu. Pria ini memiliki aura yang sangat aneh. Aura semacam ini tampaknya samar-samar terlihat di kediaman leluhur Luo dan para hantu tua, aura yang sama, tetapi aura semacam ini dilindungi dengan baik oleh mereka. Aku ingat itu tampaknya semacam pola klan. Kekuatan. Setelah beberapa saat, wanita itu jatuh ke tanah, tetapi dia melihat bahwa pria di depannya sedikit malu, dan bahkan bagian tengah alisnya terbungkus garis-garis hitam. Garis-garis itu cukup misterius dan tidak jelas, membuat wanita itu ada sedikit jejak keakraban. Bagaimanapun, fluktuasi semacam ini, ketika saya masih muda, saya cukup beruntung melihatnya di kediaman leluhur Luo dan hantu-hantu tua di bumi, tetapi napas semacam ini dianggap sebagai kehidupan oleh mereka. Lindungi, wanita ini adalah Luo Menglan dari pintu Luo Zamu di Lingyuan, dan dia juga cicit Luo Zamu. Adapun pria yang tidak sadarkan diri di depannya, itu adalah Xiao Gui, bukan Xiao Yan.